Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa sawwarahu minal 'adam li'i'la'i kalimatillahi wa ihanatil kufri wal asnam. Kita kembali mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita. Juga salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita aturkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah termasuk umatnya yang memperoleh syafaatul uzma dari beliau tentu di hari kiamat kelak adanya nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Atib akan mencoba menguraikan 5 ciri orang yang beriman, karena ia memiliki 5 ciri tersebut. Lalu kemudian Allah memberikan SK yang berisi pengakuan bahwa dialah orang yang beriman yang sesungguhnya. Karena ia telah mendapatkan SK dari Allah, maka Allah pun memberikan 3 macam keuntungan terhadap dirinya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4, disitulah tadi diuraikan oleh Allah semuanya. Ayat yang kedua bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman hanya memiliki 5 ciri. Begitu arti bebasnya. Dan memang makna innama diartikan hanya. Lain dari ini tidak dinamakan beriman. Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Sementara kata 2 ulama yang bernama Mujahid dan As-Saddi mengatakan hati bergetar disebabkan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun takut terhadap murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebenarnya yang harus kita takuti. Kalau zatnya Allah kita takuti, bagaimana mungkin kita mampu ataupun bisa mencintainya? Tapi jangan macam-macam dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata bahwa orang-orang munafik tidak ada satupun dari ucapan Allah yang mampu mendorong hati mereka untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lawan dari orang yang beriman. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk membuat hati bergetar bukanlah mudah. Harus memang tumbuh subur di dalam hati ketakutan akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang kedua, kita kenal betul siapa Allah Subhanahu wa taala itu. Semakin kenal kita kepada Allah, maka akan semakin takut akan murkanya Allah dan takkan berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan terhadap mereka ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'an, bertambah keimanan mereka. Ini beruntung orang yang disekolahkan kedua orang tuanya ke pesantren. Mereka lah orang yang paling utama dalam ciri yang kedua ini. Apa itu? Mereka mengerti arti dari ayat yang dibacakan tadi. Maka bertambahlah keimanannya ketika ayat tersebut dibacakan. Ia mengerti apa maksud ayat tadi. Ataupun orang yang kedua
yang memang gemar membaca Al-Quran, ia cinta betul terhadap Al-Quran, insya-Allah orang ini pun ketika dibacakan ayat Al-Quran akan semakin bertambah keimanannya. Adapun yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Tuhan mereka lah mereka berserah diri, tidak pernah ragu, tidak pernah gelisah terhadap kehidupan di atas dunia ini, karena sudah ada yang maha pintar, yang maha bijaksana, yang maha kaya raya, yang sangat pemurah, yang memberikan sebelum diminta. Itulah Allah. Maka tidak pernah gelisah hati mereka ketika mereka sudah mempasrahkan keseluruhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hajat mereka tidak dikabulkan, mereka tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menyalahkan dirinya sendiri. Seperti dahulu, di zaman Nabi dahulu ada seorang alim, ia beramal selama 60 tahun. Seluruh waktunya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ia bermohon, ternyata permohonannya tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa respon orang tersebut? Dia tidak menyalahkan Allah, bahkan ia menyalahkan hawa nafsunya. Ia tunduk, kemudian ia bicara terhadap hawa nafsunya. Wahai hawa nafsuku, beginilah, kalau memang selama ini kita masih memperturutkan keinginan kita, bukan memperturutkan keinginan Allah Subhanahu wa taala, di dunia saja Allah tidak memperhatikan kita, apalagi nanti di hari kiamat, kata orang tersebut. Maka Allah pun mewahyukan kepada Rasul di saat itu bahwa doa orang tersebut sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang tadi sudah menyalahkan hawa nafsunya dan juga menyalahkan dirinya. Karena selama ini terlalu banyak lalainya, walaupun ia beribadah sekian banyak, ia mengandalkan ibadahnya itu tidak. Jangan pernah mengandalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dari sejak kecil sampai kita wafat, seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita dimanfaatkan untuk ibadah, tidak ada setitik dosa pun, itu tidak ada gunanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Harus tetap diucapkan dalam hati, ya Allah, seandainya aku tepus seluruh nikmat yang Engkau berikan kepadaku, niscaya tidak akan mampu amal ibadahku itu menebus seluruh pemberianmu kepadaku. Satu biji mata 2 miliar takkan kita jual. Maka jangan pernah mengandalkan amal, tetapi handalkanlah kelemahan kita, kekurangan kita kepada Allah. Kelemahan, kekurangan dan ketidakmampuan kita. Allah suka dengan orang yang seperti itu. Itu menandakan orang tadi sudah tahu diri dan sudah tahu siapa Tuhannya. Adapun yang keempat, alladzina yuqimuna shalah, mereka yang mendirikan solat. Solat 5 waktu jangan ditanya, itu sudah tuntas alhamdulillah. Juga solat sunatnya diperbanyak. Inilah dia yang dimaksud ciri orang yang beriman yang keempat. Adapun yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ia infakkan sebahagian dari rizki yang diberi Allah kepadanya. Artinya Allah suka terhadap orang yang mau memberi. Karena di ayat lain, bahkan para wali itu, alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra, para wali mereka berimpak di kala sempit dan di kala lapang. Kalau kita tidak mampu seperti itu, semampunya. Kalau kira-kira ada yang layak diimpakkan. Itu pertanda bahwa
cinta terhadap harta sudah mulai berkurang dari hati kita, maka Allah pun menginginkan itu. Adapun SK dari orang yang memiliki 5 ciri tadi, ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka lah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Inilah SK dari Allah, pengakuan dari Allah, mereka lah orang-orang yang betul beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun keuntungan yang pertama adalah lahum darajatun 'inda rabbihim. Allah akan memberikan kedudukan terhadap mereka di sisi Allah. Artinya Allah tinggikan derajat orang tadi. Bahkan tidak jarang kita dengar ketika seorang alim itu memiliki derajat di sisi Allah, orang tersebut, nama orang tersebut disebut-sebut di langit, di kalangan para malaikat. Adapun yang kedua, wa maghfirah, mereka akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sangat besar manfaatnya bagi kita ketika mendapatkan keampunan dari Allah, apalagi ketika sakaratul maut. Seluruh dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amanlah sudah perjalanan menuju akhirat. Wa rizqum karim, dan juga yang ketiga, mereka akan diberi Allah rezeki yang mulia. Artinya ia peroleh dengan mudah, kemudian dengan cara yang halal. Itulah yang dimaksud rezeki yang mulia. Mudah ia dapatkan, kemudian dengan cara yang halal. Allah buka pintu rezeki, Allah ulurkan dunia kepada orang ini. Mudah-mudahan kita memperoleh kesemuanya ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul basir.